kan di WKC ini ada berapa jenis tanaman herbal, Bu? Itu keseluruhan ada sekitar 300-an jenis, tetapi yang hanya kita bisa budidayakan itu sekitar 92 sampai 100. Ya, itu yang kita butuhkan selama untuk pelayanan di Kesteratnya sendiri. Oke, ya. Bu, berarti emang ini teman-teman di masyarakat mau didorong besoknya untuk menanam toga juga, Bu, ya? Atau gimana? Betul. Jadi dengan kemitraan dengan musuh kegiatan semacam ini diikuti peserta ya dari BKK, dari WKJ sendiri dan dari kelompok wanita tani. Oke. Sangat antusias karena nanti di rumah masing-masing ditekankan atau karena sudah mengetahui bahwa tanaman herbal itu sangat bermanfaat, sehingga nanti di rumah pun akan mengembangkan itu dan akan memanfaatkannya dengan baik. Siap. Tetapi untuk kendala yang selama ini kita hadapi adalah kan mestinya untuk pengolahan pasca panen sendiri itu ada beberapa kriteria nih mutu yang harus dipenuhi. Iya, dari mungkin kandungan airnya yang kurang dari 10%, kemudian dari uji yang lain yang sekitar ada 7 macam itu yang harus dipenuhi. Nah, kita melangkah ke sana karena kita hanya mempunyai sekitar 80% alat yang ada, dan itu pun 60% mungkin masih bisa digunakan, selebihnya memang dalam kondisi yang kurang baik, artinya perlu pemeliharaan khusus itu. Nah, jadi harapan kami sih untuk uji lab ya, untuk uji mikrobiologinya, untuk pemenuhan uji mutu dari Simplisia sendiri itu bisa terpenuhi. Jadi kita bisa dengan pemerintah daerah mengusulkan supaya laboratorium mikrobiologi ini bisa terwujud. Siap. Belum ada laboratorium mikrobiologinya. Ya, kita mempunyai alat sudah sekitar 80%, ya, tetapi itu belum bisa digunakan secara optimal karena memang masih ada sarana yang harus dipenuhi. Dan untuk ketenagaan sendiri kita baru ada analis kesehatan. Jadi untuk klinisnya saja. Kalau untuk analis kimia kita memang belum. Jadi kita masih mengusulkan di tingkat OPD. Padahal lembaga ini sudah usia berapa tahun di sini, Bu? Ini kita kalau melihat Perda 2013 Perda nomor 1 2013 ya. Nah, itu pada saat itu kita masih menginduk di Puskesmas. Terus 2018 kita berdiri sendiri PTD WKJ Kalibatu. Jadi sekitar 8 tahun. 8 tahunan ya, Bu, ya. Bu, kalau selama ini WKJ ini punya produk-produk sendiri ya, Bu, ya, yang udah jamu ya. Betul. Itu untuk pengobatan di terapi di klinisnya, Bu, ya. Itu memang ada yang direbus sendiri, misalnya apa contohnya, Bu? 1-2 contoh produknya, Bu. Nah jadi kita mempunyai beberapa kasus penyakit yang dilayani. Yang tertinggi adalah diabetes mellitus, DM itu yang tertinggi. Kemudian disusul ada hipertensi, ada arteriosklerosis itu yang sumbatan, arterioartritis ya, kayak rematik gitu. Ya, seperti itu ada 10 besar penyakit. Nah, itu dibutuhkan obat-obat tanaman herbal. Ada 10 besar penggunaan terbesar, diantaranya adalah temulawak nomor 1. Ya, yang banyak dibutuhkan temulawak karena temulawak di sana semua penyakit kelihatannya membutuhkan itu untuk stamina atau perbaikan kondisi. Itu temulawak, kemudian ada kunir, kemudian setelah kunir ada ada jahe, kemudian kumis kucing, kemudian kapulaga, itu ada 10 besar ya. Mungkin nanti kita bisa tampilkan secara detailnya itu. Jadi untuk diabetes mellitus sendiri itu kita semua dari bahan-bahan herbal yang ada, kita dari bahan tanaman obat kita olah di pengolahan pasca panen, kemudian kita gunakan di
untuk mengatasi masalah penyakit Oke. yang Nah, berkunjung. selama itu diberikan mentahan begitu lalu direbus sendiri atau udah jadi sasetan tinggal diminum, Bu? Ya, jadi itu kita melalui pemeriksaan dokter nih, dokter didiagnosa oleh dokter, kemudian apa saja resepnya itu dikemas di unit pelayanan dunia jamu. Di sana adalah peracikan. Peracikan, Jadi, ya. sesuai dengan Kebutuhan penyakit penyakitnya. yang ada. Aha. Itu dan untuk komposisinya atau ini apa kebutuhan ya berapa gram Oke. terus apa itu sudah tertakar dengan baik Iya, iya. dan sudah melalui penelitian sertifikasi itu ya. Jadi ya keamanan Iya. ataupun komposisinya itu sudah diatur dengan baik. Oke. Kedaluarsanya juga ya. Ya betul ada kadang. Artinya yang itu untuk obat ya, tapi yang ini tambahan produk ini kan untuk ekonomi masyarakat ya, Bu ya? Ya. Begitu, Bu ya? Ya. Oke. Nah jadi gini, untuk DBKJ sendiri itu ada beberapa produk yang produk intinya adalah simplisia, pembuatan simplisia itu dari hasil tani kemudian melalui pengolahan di pusat pengolahan pasca panen kemudian menjadi simplisia yaitu bahan baku jamunya sendiri. Oke, baru betul. Nah, setelah digunakan untuk bahan baku itu ada produk inovasinya. Produk inovasi berupa herbal drink, kemudian kosmetik, sabun, Ya, ya. yang pijat, kemudian scrub, gitu kan, Oke, ya. oke. Terus masker wajah itu dari kosmetik itu kita produksi. Oke, oke. Oh, ini masyarakat dilatih itunya, Bu ya? Oke. Dengan pandemi seperti ini, dengan adanya pelatihan ini mengolah produk inovasi ya, inovasi yang dari tanaman obat itu bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Harapannya kan itu ya Pak, harapannya itu bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Kemudian ketika mengalami masalah kesehatan yang bisa diatasi sendiri dengan tanaman obat, nah mereka tahu. Siap. Gitu. Oke, Ini mantap. Bu, pasien selama ini dari mana? Ya, Bu? Umudiah Antri Nggih. SKM Sebagai kepala. Kepala UPTD WKJ Kalipasir. Oke, Bu. Ini boleh diceritakan ini kegiatan apa, Bu, hari ini, Bu? Ini adalah kegiatan kemitraan pelatihan pemberdayaan dan kemitraan budidaya tanaman herbal Oke. khususnya di masyarakat Kalipasir. Nah, tujuannya apa, Bu, ini, Bu? Tujuannya adalah untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar wilayah Kalipasir. Nah, karena untuk keberadaan WKJ sendiri itu kan berkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan ataupun pemberdayaan yang ada untuk masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tegal khususnya di Kalipasir. Nah, itu di WKJ sendiri itu mempunyai kegiatan untuk dari hasil panen itu dari hasil panen petani kemudian kita olah di pengolahan pusat pasca panen pusat pengolahan pasca panen, kemudian hasilnya berupa simplisia, berupa hasil inovasinya itu digunakan sendiri di pelayanan kesehatan tradisional. Jadi ini merupakan kegiatan yang dinanti, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat sekitar. Karena apa? Karena ya bisa memberdayakan masyarakat yang ada dari perekonomiannya, kemudian tingkat kesehatan masyarakatnya. Karena baru mengetahui bahwa tanaman herbal, tanaman obat yang ada di sekitar kita itu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Oke. Ya. Terus selama ini kendalanya apa sih, Bu, untuk memasyarakatkan jamu atau mempromosikan jamu di masyarakat, apa kendalanya, Ibu, ada, Bu? Ya, memang secara keseluruhan masyarakat kita itu lebih cenderung untuk praktis, terus rasanya harus enak, gitu kan. Nah, jadi ini untuk era milenial ini kurang diminati. Nah, sehingga dengan
dengan pelatihan ini kita bisa mengubah image jamu sendiri itu menjadi lebih enak rasanya, kemudian lebih praktis, barangkali dikemas dalam satu kemasan yang memang mudah untuk dikonsumsi. Jadi lebih membutuhkan ke praktis dan rasa ya. Yang mungkin barangkali selama ini yang lebih diminati adalah produk-produk dari luar. Nah, ini kita berusaha pengen mengimbangi atau mengalihkan posisi supaya bagaimana caranya untuk jamu itu bisa lebih dikenal dan diminati masyarakat. Oke. Yang dikembangkan di WKJ ini ada berapa jenis tanaman herbal, Bu? Itu keseluruhan ada sekitar 300-an jenis, tetapi yang hanya kita bisa budidayakan itu sekitar 92 sampai 100. Ya, itu yang kita butuhkan selama untuk pelayanan di Kestratnya sendiri. Oke, ya. Bu, berarti emang ini teman-teman di masyarakat mau didorong besoknya untuk menanam toga juga, Bu, ya? Atau gimana? Betul. Jadi dengan kemitraan dengan Busut, kegiatan semacam ini diikuti peserta ya dari BKK, dari WKJ sendiri dan dari kelompok wanita tani. Sangat antusias karena nanti di rumah masing-masing itu ditekankan atau karena sudah mengetahui bahwa tanaman herbal itu sangat bermanfaat, sehingga nanti di rumah akan mengembangkan itu dan akan memanfaatkannya. Siap. Tetapi untuk kendala yang selama ini kita hadapi adalah kan mestinya untuk pengolahan pasca panen sendiri itu ada beberapa kriteria nih itu yang harus dipenuhi. Iya, dari mungkin kandungan airnya yang kurang dari 10%, kemudian dari uji yang lain yang sekitar ada 7 macam itu yang harus dipenuhi. Nah, kita melangkah ke sana karena kita hanya mempunyai sekitar 80% alat yang ada, dan itu pun 60% mungkin masih bisa digunakan, selebihnya memang dalam kondisi yang kurang baik, artinya perlu pemeliharaan khusus itu. Nah, jadi harapan kami sih untuk uji lab ya, untuk uji mikrobiologi ya, untuk pemenuhan uji mutu dari Simplisia sendiri itu bisa terpenuhi. Jadi kita bisa dengan pemerintah daerah mengusulkan supaya laboratorium mikrobiologi ini bisa terwujud. Siap. Belum ada laboratorium mikrobiologinya. Ya, kita mempunyai alat sudah sekitar 80%, ya, tetapi itu belum bisa digunakan secara optimal karena memang masih ada sarana yang harus dipenuhi. Dan untuk ketenagaan sendiri kita baru ada analis kesehatan, jadi untuk klinisnya saja. Kalau untuk analis kimia kita memang belum, jadi kita masih mengusulkan di tingkat UPD. Padahal lembaga ini sudah usia berapa tahun di sini? Ini kita kalau melihat Perda 2013 Perda nomor 1 2013 ya. Nah, itu pada saat itu kita masih menginduk di Puskesmas. Terus 2018 kita berdiri sendiri UPTD WKJ Kalurabu. Jadi sekitar 8 tahun. 8 tahunan ya, Bu, ya. Bu, kalau selama ini WKJ ini punya produk-produk sendiri ya, Bu, ya, yang udah jamu ya. Betul. Itu untuk pengobatan di terapi di klinisnya, Bu, ya. Itu memang ada yang direbus sendiri, ada yang misalnya apa contohnya, Bu? 1-2 contoh produknya, Bu. Nah jadi kita mempunyai beberapa kasus penyakit yang dilayani. Yang tertinggi adalah diabetes mellitus, DM, yang tertinggi. Kemudian disusul ada hipertensi, ada arteriosklerosis itu yang sumbatan, arteritis ya, kayak yang
Rematik, gitu. oke. Ya, seperti itu ada 10 besar penyakit. Nah itu dibutuhkan obat-obat tanaman herbal. Ada 10 besar penggunaan terbesar, diantaranya adalah temulawak. Temulawak. Satu ya, yang banyak dibutuhkan temulawak karena temulawak di sana semua penyakit kelihatannya membutuhkan itu untuk stamina atau perbaikan kondisi. Iya, Itu temulawak. Kemudian ada kunir. Kemudian setelah kunir ada ini ada jahe, kemudian kumis kucing, kemudian kapulaga. Itu ada 10 besar ya. Mungkin nanti kita bisa tampilkan secara detailnya. Itu jadi untuk diabetes mellitus sendiri itu kita semua dari bahan-bahan herbal yang ada, kita dari bahan tanaman obat kita olah di pengolahan pasca panen, kemudian kita gunakan di untuk mengatasi masalah penyakit yang berbahaya. Selama ini diberikan mentahan begitu lalu direbus sendiri atau udah jadi sasetan tinggal diminum, Bu? Iya, jadi itu kita melalui pemeriksaan dokter nih. Dokter didiagnosa oleh dokter, kemudian apa saja resepnya itu dikemas di unit pelayanan Gria Jamu. Di sana adalah peracikan. Peracikan ya. Sesuai dengan kebutuhan penyakit penyakitnya. yang ada. Itu dan untuk komposisinya atau ini kebutuhan ya berapa gram terus itu sudah tertakar dengan baik dan sudah melalui penelitian sertifikasi itu ya. Jadi ya keamanan ataupun komposisinya itu sudah Ada kedaluarsanya juga ya? Ya betul ada kadaluarsa. Artinya yang itu untuk obat ya, tapi yang ini tambahan produk ini kan untuk ekonomi masyarakat ya, Bu ya? Begitu, Bu ya? Oke. Nah jadi gini, untuk DKJ sendiri itu ada beberapa produk yang produk intinya adalah simplisia, pembuatan simplisia itu dari hasil tani, kemudian melalui pengolahan di pusat pengolahan pasca panen, kemudian menjadi simplisia yaitu bahan baku jamunya sendiri. Nah setelah digunakan untuk bahan baku itu ada produk inovasinya. Produk inovasi berupa herbal drink, kemudian kosmetik, sabun, yang pijat, kemudian scrub, terus masker wajah itu dari kosmetik itu kita produksi. Oh ini masyarakat dilatih itunya, Bu ya? Oke. Dengan pandemi seperti ini, dengan adanya pelatihan ini mengolah produk inovasi ya, inovasi yang dari tanaman obat itu bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Harapannya kan itu ya Pak, harapannya itu bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Kemudian ketika mengalami masalah kesehatan yang bisa diatasi sendiri dengan tanaman obat, nah mereka tahu. Siap. Oke, Ini mantap. Bu, pasien selama ini dari mana? Kita sendiri sekitar kurang lebih 65-70% dari wilayah Kabupaten Tegal. Yang selebihnya adalah luar wilayah, yaitu dari Pemalang, dari Brebes, Kabupaten